Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan satu Rifki Hidayatullah NIM 411902, yang kedua saya sendiri Muhammad Abid NIM 411917, yang ketiga Nurif Azhari NIM 411920. Di sini kami akan membahas tentang sistem moneter internasional. Sistem moneter didefinisikan sebagai rangkaian peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan peraturan dan pengendalian uang yang beredar dalam suatu negara. Dalam sistem moneter terdapat 3 unsur pokok, yaitu standar uang, jenis-jenis uang, dan lembaga-lembaga penciptaan uang serta pengendalian uang. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Yang kedua, pembayaran internasional. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut. Yang pertama, advance payment atau cash payment. Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non-letter of credit yang dikenal sebagai berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem advance payment biasa dikenal dengan sebutan pembayaran dibuka. Yang kedua, open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai dengan surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, risiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Yang ketiga adalah letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, letter of credit merupakan suatu alat mengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Yang keempat, commercial bills of exchange merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bill, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade draft. Yang kelima adalah collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah standar moneter internasional. Sistem moneter pertama yang diterapkan dalam ekonomi global adalah era klasikal gold standard pada tahun 1870 hingga 1914. Sebelumnya, sistem gold standard sebenarnya sudah diterapkan di Britania Raya, namun sempat diberhentikan karena Perang Napoleon dan akhirnya digunakan kembali di negara-negara Eropa dan dunia pada tahun 1870. Kemudian hasil konferensi di Bretton Woods tahun 1944 adalah bergesernya acuan nilai mata uang dari emas menjadi dolar Amerika, serta semakin pentingnya peran trinitas lembaga ekonomi internasional yaitu IMF, World Bank, dan GITT. Kemudian materi harga valat. Valat atau valuta asing merupakan mata uang negara lain dari suatu perekonomian. Untuk dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, maka valuta uang yang digunakan mempunyai harga tertentu dalam mata uang negara lain. Jenis kurs valuta asing. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Kemudian kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Kemudian kurs tengah yaitu harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Kemudian sistem kurs valuta asing. Sistem kurs tetap yaitu suatu situasi nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan beberapa nilai besar oleh pemerintahan negara tersebut. Kemudian sistem besar yaitu pertukaran kepada masyarakat pasar dengan syarat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
Kemudian sistem kurs dan terkendali. Sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem tersebut, yaitu sistem kurs tetap dan sistem kurs bebas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu Badan Kewenangan Moneter Internasional (IMF) dan World Bank. IMF atau International Monetary Fund adalah sebuah lembaga moneter internasional yang terbentuk secara resmi sejak tahun 1944. Peran yang dilakukan IMF adalah menangani negara-negara yang mengalami krisis keuangan dengan cara membantu memulihkan dan memperkuat sistem keuangan dengan proses yang cepat. Sementara tujuannya adalah memperbaiki keadaan secepat mungkin agar stabilitas moneter dunia dapat tercipta. Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Mandat IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan dan dukungan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional (NETO atau Net International Payment). Pinjaman IMF berjangka panjang dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Mandat Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator.